Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wabihi nasta'in ala umurid dunya waddin. Ashhadu an la ilaha illallah wa ashhadu anna Muhammadar Rasulullah. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Faqala Allah Ta'ala fil Qur'anil Karim, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Qul huwallahu ahad, Allahus samad, lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Shadaqallahul azim. Ma'asyiral muslimin wal muslimat, jamaah salat zuhur yang dirahmati Allah. Pertama dan utama sekali kita ucapkan puji dan syukur atas kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Dan salawat dan salam kita ucapkan kepada Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Sebagai judul tausiah zuhur kita pada siang hari ini yaitu makna ikhlas dalam Al-Qur'an. Kaum muslimin wal muslimat yang dirahmati Allah. Firman Allah yang khatib bacakan tadi, yang Ustadz bacakan tadi adalah surat Al-Ikhlas ayat 1 sampai 4. Sebab turunnya surat Al-Ikhlas ini karena pertanyaan dari orang kafir kepada Nabi Muhammad yang menanyakan bagaimana Muhammad sebenarnya wujud dan sifat Allah itu. Lalu dijawab oleh Allah dengan turunnya surat Al-Ikhlas ini. Uniknya surat Al-Ikhlas ini adalah namanya surat Al-Ikhlas, tapi kata-kata Al-Ikhlas itu tidak ada di dalam ayatnya. Sedangkan dalam surat-surat lain, surat An-Nas contohnya, kata-kata An-Nas muncul dalam ayatnya. Qul a'udzu birabbin nas. Surat Al-Fil ada di dalam ayatnya. Alam tara kaifa fa'ala rabbuka bi ashabil fil. Surat Al-Ikhlas tidak muncul kata-kata Al-Ikhlas itu dalam ayat 1 sampai 4. Apa rahasia yang terkandung dalam surat Al-Ikhlas ini? Kaum muslimin wal muslimat yang dirahmati Allah. Kata-kata Al-Ikhlas itu berasal dari kata kholis yang artinya bersih. Bersihnya sesuatu yang didahului oleh sesuatu yang kotor. Kalau bersihnya sesuatu yang tidak pernah kotor, itu katanya sofi. Maka kalau kita implementasikan dalam perbuatan, ketika kita berniat ikhlas karena Allah dalam perbuatan amal ibadah kita, maka artinya kita mengeluarkan niat-niat yang tidak baik dalam hati kita, baik itu sum'ah, takabur, sombong, ria, kita keluarkan itu. Yang kita masukkan adalah lillahi ta'ala, satu niat. Maka kaum muslimin wal muslimat sidang jemaah salat zuhur yang dirahmati Allah, proses untuk berbuat ikhlas ini panjang prosesnya. Tidak hanya di awal ketika kita berbuat, tapi juga ketika kita melaksanakan dan setelah kita beramal. Banyak orang kadang-kadang di awal dia beramal itu ikhlas karena Allah, tapi kadang-kadang dalam perjalanannya
buyar niatnya tadi karena suatu masalah. Contoh dalam pembangunan masjid umpamanya dia beramal, dia ikut bersedekah, dia laksanakan kegiatan ibadah itu, kemudian di akhir-akhir setelah masjid itu dibangun 10 atau 20 tahun kemudian bermasalah dia dengan pengurus masjid, terucap oleh dia, iko masjid kalau ndak ambo yang bangun kok ndak kajadi gitu, habis pahalanya. Maka kaum muslimin wal muslimat yang dirahmati Allah, berbuat ikhlas itu adalah amal sepanjang hayat. Makanya kata Imam Al-Ghazali, setiap manusia itu akan binasa kecuali yang berilmu. Dan orang yang berilmu itu akan binasa kecuali yang beramal. Dan orang yang beramal itu juga akan binasa kecuali orang yang ikhlas. Dan orang yang ikhlas pun terancam binasa karena dia tidak pernah tahu apakah keikhlasannya diterima oleh Allah atau tidak. Makanya kaum muslimin wal muslimat, dalam banyak doa yang kita ucapkan kita selipkan Rabbana taqabbal minna salatana wa siyamana wa ruku'ana wa sujudana wa tammim taksirana ya Allah ya Rabbal alamin. Ya Allah, terimalah amal ibadahku. Kita mohonkan bantuan Allah agar menerima amal ibadah kita. Kaum muslimin wal muslimat yang dirahmati Allah. Lantas kalau ada orang bersedekah, disebutkan namanya atau tidak disebutkan, apakah boleh? Boleh-boleh saja. Selama suasana hatinya tidak berubah. Selama niat dalam hatinya, keikhlasannya tidak berubah. Karena memang ada tuntunan ayatnya. In tubdus shadaqati fa ni'ma hiya. Jika kamu menampakkan sedekahmu maka itu baik. Wa in tuqfu wa tu'tu hal fuqara'a fa huwa khairul lakum. Namun jika kamu menyembunyikan sedekahmu, maka itu lebih baik bagi kamu. Kaum muslimin wal muslimat jamaah zuhur yang dirahmati Allah. Maka dengan demikian keikhlasan ini harus kita sadari dari awal dan kita tanamkan bahwa ini adalah amalan yang sepanjang hayat. Tidak cukup hanya ketika kita beramal saja, kita lillahi ta'ala, karena godaan-godaan selanjutnya akan membuyarkan amal kita, karena setan akan mengganggu kita, mengganggu niat kita tadi hingga buyar amalnya. Kaum muslimin wal muslimat jamaah zuhur yang dirahmati Allah. Maka banyak contoh-contoh keikhlasan ini yang dicontohkan oleh Rasulullah dan sahabat-sahabatnya. Maka semoga kita di dalam amal perbuatan kita mencontoh keikhlasannya. Contohnya Ali. Ali suatu saat punya uang 10 dirham, hanya cukup untuk beli makanan saja. Lalu ketika dia pergi ke pasar, ternyata ada orang yang 3 hari belum makan, sedangkan Ali baru 1 hari belum makan. Karena kasihan lihat orang tadi 3 hari belum makan, diberikanlah uang 10 dirham tadi. Kemudian dalam perjalanan pulang, ada seorang bapak-bapak yang dia mau menjual ontanya kepada Ali. Lalu kata Ali, saya tidak punya duit bapak, duit saya habis. Kalau gitu tolong jualkan aja Ali onta saya ini. Lalu pulang Ali dengan bawa onta. Di tengah perjalanan lagi, datang lagi seorang bapak-bapak, wahai Ali, onta siapa ini? Ini ada orang yang tolong jualkan sama saya beli ontanya 300. Oke, kata Ali, dibelilah. Dapat Ali uang 300. Sementara tadi dia cuma bersedekah 10 dirham. Senang hati Ali, pergi dia menghadap Rasulullah. Senang hati dia. Karena tadi orang yang menitip ontanya tadi
dia cuma titip 100 dirham saja sudah cukup terjual. Lebihnya ambil oleh Ali. Ternyata terjual oleh Ali 300 dirham. Tersenyum Rasulullah melihat kebahagiaan Ali. Kenapa? Itu karena keikhlasannya. Langsung Allah ganti dengan dalam hitungan detik saja. Kaum muslimin wal muslimat yang dirahmati Allah. Maka oleh karena itu, marilah kita dalam hidup dan kehidupan ini menjaga keikhlasan di setiap amal perbuatan kita. Keikhlasan ini adalah sebagai bukti bahwa kita hanya menghambakan diri, menyandarkan setiap amal perbuatan kita hanya kepada Allah Subhanahu wa taala. Dengan cara tidak menyebut-nyebut amal kebaikan kita. Setelah kita beramal, maka jangan disebut, lupakan amal ibadah kita itu. Kaum muslimin wal muslimat yang dirahmati Allah. Semoga tausiah yang singkat ini dapat bermanfaat bagi kami dan kita semua, bahwa dengan niat yang ikhlas kepada Allah dalam setiap amal perbuatan kita, maka inilah yang akan mengantarkan kita pada kebaikan di sisi Allah Subhanahu wa taala. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.